Saya tahu relawan Jokowi, termasuk Seknas Jokowi, ini seksi. Pasti akan ditarik-tarik ke sana kemari oleh para calon yang ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sampai detik ini semua negatif. Ya, kalau negatif artinya apa? Ya memang enggak ada. Ya, enggak ada. Orang dalam pengawasan juga enggak ada karena sudah jelas negatif. Ya. Indonesia masih negatif ya toh. Kemudian bilang bahwa orang Indonesia tuh kebal terhadap virus corona. Pak Anu gimana Pak? Wong kokean kita kan selalu makan tongseng, ya kan tongseng itu dimakan, beton dimakan, ya kan ganjel rel dimakan. Ya, mungkin itu yang jadi bikin kebal ya. ada teori orang Indonesia itu kan Kebal Pak, itu gimana Pak tanggapannya Pak? Secara medis doa, ya semua karena doa, ya saya yakin doa lah itu. Tapi ada penelitian lebih lanjut nggak Pak untuk menggali itu Pak? Karena itu satu keluarga dengan DBD, benar nggak sih Pak? Kalau keluarganya siapa? Belum saya tanya surat. Apa sini? Ya di daerah di rumahnya. Rumahnya nanti saya cek. Ya, rumahnya daerah kalau tidak salah daerah Depok. Apa itu ya? Dari pemerintah Amerika Serikat yang menyampaikan hasil penelitian bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembaban udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Semua kegagalan negeri ini dikarenakan presiden keras kepala. Pandemi COVID-19 merajalela lama di Indonesia dan semakin menggila. Masih terus memakan korban entah sampai kapan. Di awal tahun 2020, Cina mencekam masyarakat dunia. Wuhan, tempat asal COVID-19, di lockdown secara ketat. Kota dengan penduduk 11 juta orang bagaikan kota mati. Beberapa gedung dan rumah-rumah dikunci dari luar oleh petugas. Bagaikan di penjara, kebutuhan makanan diantar dari rumah ke rumah oleh para petugas. Kota disemprot desinfektan, suasana mencekam di kota Wuhan. Masih bisa disaksikan via YouTube. Sementara keadaan mencekam di Wuhan, China. Di Indonesia pada Februari 2020, para pejabat penting dari menteri sampai wakil presiden malah bercanda, menertawakan COVID-19. Katanya Indonesia aman karena tropis dan sebagainya. Di awal Maret 2020, baru setelah 2 orang perempuan ibu dan anak positif COVID-19 yang berasal dari interaksi dengan kenalan mereka dari luar negeri. Ketika itu, Presiden bersikeras tidak mau lockdown. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 buatan era sendiri tentang kekarantinaan wilayah, substansinya sama dengan lockdown.
tidak laku digunakan. Desakan demi desakan masyarakat termasuk kalangan ahli, kesehatan, dan juga tokoh bangsa untuk kekeh, tepatnya keras kepala tidak mau lockdown. Malah masih tetap bercanda, tidak menutup arus masuk dari luar negeri, malah pemerintah sewa buzzer dan influencer untuk promo wisata saat COVID-19 menyerbu masuk. Jokowi memperkenalkan dengan busungan dada, istilah baru PSBB dianggap terbaik. Biaya melawan COVID yang diajukan bendahara negara hampir 1.000 triliun rupiah. Entah berapa yang dikorup, sulit diusut karena ada sekat undang-undang yang sudah disediakan, yakni imum untuk kebijakan pejabat keuangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Tidak boleh diawasi ataupun diperiksa. Sialnya Menteri Sosial keciduk korupsi bansos COVID-19, triliunan. Bisa jadi banyak lagi. Kembali ke lockdown, mari kita longok hasil lockdown Wuhan RRC. Terlepas dari ideologi negara RRC yang bertolak belakang dengan Indonesia, serta sistem pemerintahannya yang sangat otoriter. Hanya selama 76 hari lockdown terhadap 11 juta orang penduduk Wuhan. Korban meninggal hanya 4.636 dan sekarang stop. Tidak menyebar secara menakutkan ke provinsi lain di Cina. Fakta menunjukkan hasil lockdown 76 hari di Wuhan, Cina, pertumbuhan ekonomi setelah anjlok minus 6,8% tahun 2020 kuartal 2. Setelah lockdown tumbuh plus 3,2% dan melaju naik di kuartal ketiga plus 4,9% dan kuartal keempat plus 6,5%. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 1 meroket plus 18,3%. Hasil lockdown 76 hari. Mereka sekarang di Cina sudah berpesta. Dentuman musik di stadium dihadiri ratusan ribu orang tanpa masker. Mereka bergoyang gembira. Puluhan ribu mahasiswa di wisuda bersama tanpa masker. Mari kita longok hasil PSBB mengatasi COVID-19 di Indonesia yang dianggap terbaik oleh rezim Jokowi dan para pendukung terutama para buzzer yang selalu menyebarkan keberhasilan. Korban meninggal karena COVID tercatat 63.000 dan sampai sekarang akan terus bertambah. Jumlah sementara 13 kali lipat dari korban meninggal di Cina dan COVID-19 menyebar hampir seluruh provinsi di Indonesia. Setahun berlalu pandemi COVID tidak melandai. Istilah PSBB diganti dengan PPKM. Ada menteri membanggakan PPKM sistem terbaik di dunia, dipuji oleh beberapa negara. Bisa jadi dia salah ucap, maksudnya bukan terbaik tapi terbalik. Mei 2021 suasana di India, varian baru COVID-19 Delta mengganas. Juga bisa disaksikan di YouTube betapa mengerikan. India lockdown, varian Delta yang ganas ternyata masuk ke Indonesia. Karena COVID masuk dari luar negeri tidak pernah ditutup, jelas dan pasti COVID-19 tersebut made in luar negeri, bukan asal Demak ataupun kota-kota lain. Seakan Indonesia kebal, bandara tetap dibiarkan terbuka, TKA membanjir masuk, terutama TKA Cina jadi anak emas. Seperti awal pandemi, Presiden tetap keras kepala tidak mau lockdown. Walaupun secara keilmuan mutasi COVID Delta sangat ganas dan cepat menyebar. Berbeda dengan Cina yang setelah lockdown 76 hari pertumbuhan selalu positif. Hasil PSBB pertumbuhan Indonesia selalu minus. Kuartal kedua tahun 2020 minus 5,32%, kuartal ketiga minus 3,49%, kuartal keempat 2,19%, lalu 2021 kuartal 1 0,74%. Jika awal pandemi, Jakarta sekitarnya diperintahkan oleh Jokowi lockdown sampai 76 hari sama dengan Wuhan. Tidak akan menyebar ke semua provinsi. Dampak terhadap korban rakyat dan implikasi terhadap ekonomi tidak akan separah hari ini. Rakyat Indonesia sudah bisa berpesta lebih awal seperti rakyat Cina. Pertumbuhan juga pasti akan meroket. Tapi nasi telah jadi bubur. Buburnya pun masih diaduk-aduk oleh para buzzer. Dengan kebanyakan penyedap. Terasa sangat pahit buat rakyat yang sudah menderita hampir 1,5 tahun. Pemerintah Jokowi pun masih ngotot dengan cara yang sama, hanya dengan gertakan Luhut dikeraskan. Sistem pengendalian dengan ganti-ganti istilah. Menteri-menteri Jokowi bermimpi Indonesia akan meroket ekonominya tahun 2021. Gila. Ini kata Albert Einstein loh, melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda adalah suatu kegilaan. Dari data dan fakta tadi, tidak perlu kiranya menggunakan istilah Karni Ilyas dalam menutup acara diskusi ILC yang juga sudah mati. Kami menyelenggarakan, silakan Anda menyimpulkan. Sangat kasat mata untuk disimpulkan bahwa pemerintah Joko Widodo dari awalnya sudah salah jalan dan gagal.
Indonesia menganut sistem presidensial kabinet. Penanggung jawab utama adalah presiden. Tidaklah salah rakyat harus meminta pertanggungjawaban Jokowi selaku presiden yang keras kepala.